Harus pasang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Jay dan Ru. Hari ini atau sekarang ini gue ingin mengulas tentang YouTuber atau YouTuber misteri ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Sableng TV? Gue adalah salah satu atau salah seorang yang menjadi subscribernya dia dan nggak pernah luput dari beberapa live streamingnya dia setiap malam. Bahkan tadi aja gue sedikit mengulas kembali tentang video-video yang mereka buat, dan buat gue Sableng TV, gue salut sama mereka. Aku doain semoga Sableng TV sukses terus, selalu berkembang, selalu memberikan tontonan-tontonan yang menarik, menegangkan, dan membuat kita ini, terus terang aja kalau gue nonton live streamingnya dia ini, bulu punduk gue berinding naik, bulu telinga gue nih keluar juga dikit lah, nggak apa-apa, tapi gue salut sama mereka. Di sini gue pengen mengulas beberapa kejadian yang Sableng TV alami ya. Sableng TV ini adalah channel misteri yang paling barbar buat gue, karena di setiap live-nya itu selalu ada beberapa kejadian yang menurut gue ini horor. Tapi di sini gue pengen mengulas beberapa kejadian yang dialami oleh adiknya itu Ayik. Kalau mereka bilang nih resiko live streaming itu ya begitu. Ada sesuatu kejadian yang di luar daripada perkiraan atau meleset daripada perkiraan, karena kejadian ini tidak dibuat-buat tetapi memang terjadi apa adanya. Dan di sini gue akan mengulas beberapa kejadian tentang live streaming dari Sableng TV yang dialami oleh Ayik. Check it out. Bacalah doa sebelum makan. Di sini Ayik terlihat dia mau makan, mungkin karena dia lapar. Namun lihat sosok di belakang ya, lontong putih ini meludahi makanan yang Ayik mau makan. Di sini ada pesan penting bahwasannya kita sebelum makan diharuskan untuk membaca doa agar terhindar dari makhluk-makhluk di sekitar kita yang menginginkannya. Semoga kita dapat pelajaran dari video ini ya. Ayik di sini lagi makan, sepertinya dia lupa untuk membaca doa, sehingga si lontong putih pun menghampiri dan meludahi makanan Ayik. Secara tidak Ayik sadari, ia pun tetap melahap makanan tersebut tanpa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin kalau Ayik ini memutar ulang videonya, mungkin dia akan sadar kali bahwa makanannya itu diludahi. Ini baru video pertama yang dialami oleh Ayik, yang makanannya diludahi oleh si lontong putih. Video berikutnya yang Ayik alami adalah ketika Ayik menghampiri pohonnya Wowo. Ayik tidak menyadari bahwa kehadiran Wowo di bawah itu sudah siap-siap menunggu Ayik turun. Dan ketika Ayik mencoba turun, Ayik pun langsung digendong oleh Wowo, dan Ayik pun seketika merasakan kaget, mungkin bisa dibilang dia kaget Ayik ini, sampai dia berteriak-teriak dan akhirnya turun, dan dia langsung menghampiri kamera dan mencoba kabur karena Ayik kaget. Semoga Ayik nggak sampai kecebur sumur lari-larian begitu. Di video berikutnya, si pemeran utama
channel Sableng TV ini atau Iqbal Bocah Barbar ya, dia sudah menyadari bahwa ada hal yang tidak beres. Kemudian dia mencoba mendekati tempat di mana Aik menunggu. Yang biasa memang Aik ini selalu menunggu di motornya gitu. Dan Iqbal ini atau si Sableng ini mulai menyadari bahwa ada hal yang tidak beres, dan dia berusaha dengan cepat, dengan terengah-engah dia berusaha menghampiri Aik. Dan ketika sampai di tempat yang dituju, ternyata Aik tengah dicekik oleh semampir. Semampir ini adalah memang musuh bebuyutannya mereka juga sih. Seketika Iqbal pun terpental dengan tangan semampir yang diangkat saja. Iqbal langsung mundur ke belakang dan melihat kondisi Aik tengah terkapar tidak sadarkan diri. Inilah kesialan Aik yang selalu menjadi korban. Semoga Aik tidak apa-apa ya Ik. Aik kan baik, bisa nolong kakaknya. Aik bangun Ik. Ik, udah subuh Ik, bangun. Kita doakan semoga Aik selalu kuat, Aik selalu menjadi penolong terus untuk kakaknya. Sableng TV emang gokil abis, seram, lucunya ada, seramnya ada, semua dimiliki sama Sableng TV. Sukses buat Sableng TV. Dan di video selanjutnya Aik ini mencoba mendatangi Pondok Lastri. Begitulah yang disebut oleh Sableng TV. Kalau ini adalah Pondok Lastri, di mana tempat Lastri tinggal. Aik ini benar-benar barbar. Dia datang, dia berdiri di atas pohon, dan ketika sudah menyadari bahwa Lastri ini ada di bawah, Aik pun turun dan mencoba menghampiri Lastri yang tengah terduduk. Dengan beraninya Aik pun menghampiri Lastri dan memukulnya dengan daun kelor ya, terus itu. Aik ini benar-benar barbar. Dia mencoba untuk mendekati Lastri dan memukul-mukul Lastri seolah itu adalah boneka panda kayak beruang kali ya. Namun sayangnya untuk Aik ini malah terpental karena tangan Lastri ini mengangkat. Aik pun terpental. Ternyata Aik menyesal. Daun yang dia bawa itu tidak mempan dipukulkan ke Lastri, dan Aik pun mencoba lari mendekati motornya, berusaha untuk kabur karena usahanya gagal. Semoga Aik tidak gagal dalam percintaannya. Gak apa-apa kalau gagal karena Lastri. Lastri kan cuma makhluk doang, ya gak Ik? Di video selanjutnya lagi, Aik ini diperlihatkan menjadi korban dari keisengan si cantik. Infonya sih begitu yang didapat. Jadi Aik ini didorong oleh si cantik sampai tercebur ke kali ya. Sampai muka Aik pun seperti yang lagi ulang tahun ke-17. Cemong, bajunya kotor, bahkan sampai motornya pun kotor, sampai alat live streamingnya saja standingnya itu rusak. Namun hebatnya dari Sableng ini, mereka tetap tersenyum ceria dan mengatakan bahwa inilah resikonya kalau lagi live. Ini adalah kejadian yang tidak terduga. Begitu, jadi tetaplah support terus untuk Sableng TV ini supaya mereka ini lebih tetap eksis dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan,
juga rezekinya lancar terus Bang Sableng. Ayiknya kasihan. Dan di episode ini Sableng dan Aik mencoba menelusuri hutan karena sebelumnya Sableng ini sempat pingsan karena dibawa oleh hantu sinden dan disadarkan oleh Aik. Jadi mereka menelusuri hutan ini berdua. Sampai di sini Aik masih terlihat di kamera, masih tersenter juga. Sementara Sableng dia mencoba mengarahkan kameranya ke area lain untuk mencari di mana rasut sinden tersebut. Akan tetapi tidak Sableng sadari bahwa Aik berada jauh di belakangnya dia atau di sampingnya dia begitu. Jadi ketika Sableng ini mendengar Aik terjatuh, Sableng ini langsung tertuju ke belakang dan melihat bahwa Aik tengah dicekik lagi oleh semampir, dan seketika Sableng pun kembali terpental oleh semampir. Dan ketika Sableng terbangun, semampir dan Aik sudah hilang. Info yang didapat bahwa Aik ini telah dibawa ke sarangnya semampir. Sampai-sampai Sableng ini berusaha mencari terlebih dahulu sambil berteriak memanggil Aik dan mengumandangkan azan supaya atau harapannya agar bisa ditemukan kembali Aiknya. Tetapi tidak ditemukan juga. Setelah sekian lama untuk Sableng ini mencari Aik ke sarangnya semampir dan tidak ada, ternyata Aik ditemukan di rerimbunan pohon bambu yang lumayan cukup jauh juga sih dari sarang semampir. Terlihat jelas kalau Aik ini tengah terkapar pingsan karena tadinya telah dibawa oleh semampir yang dicekik begitu. Jadi kejadian ini kejadian yang sangat tidak terduga dan tidak disangka-sangka, karena Sableng sendiri pun begitu khawatir mencari Aik sampai ke sarang semampir, namun ternyata di sarang semampir itu tidak ada Aik. Dan Sableng menemukan Aik di sini dalam keadaan terkapar, lemas. Semoga Aik ini tidak kenapa-kenapa ya, sampai tertidur di bawah pohon bambu seperti itu. Namun alhamdulillahnya ternyata Aik tetap dalam keadaan sehat dan dia pun tersadar. Alhamdulillah. Gue salut dengan beberapa kejadian yang dialami oleh Sableng ini, sampai-sampai mereka ini tidak ada kapoknya. Mereka ini tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa jerah, tetap terus mencoba. Apalagi Sableng ini adalah orang yang paling barbar, dia ini orang yang paling nekat. Di mana ada satu makhluk maka dia akan tetap datang ke sana menyelesaikan misinya dengan pasti. Seperti yang kita lihat juga ini, Aik terkapar dan coba disadarkan oleh Sableng, dan alhamdulillah Aik pun tersadar dan mulai bangun. Begitu teman-teman, muka Aik terlihat lemas ya. Kasihan sekali Aik. Aik sehat ya Aik? Aduh, sampai semampir aja cinta sama Aik nih. Dan sekian untuk ulasan kejadian tentang aksi live Sableng TV ini yang harus terkena ke Aik. Semoga Sableng ini terus bisa berkarya. Sableng juga tetap
selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, insya Allah rezekinya lancar. Dan satu pesan gue untuk teman-teman juga, bahwasannya adalah kita tentunya manusia adalah manusia yang paling sempurna di mata Tuhan. Dan ingat, Allah menciptakan makhluk yang ada di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi tetap jalankan sholat yang 5 waktu, selalu baca sholawat dan berzikir, insya Allah rezeki kita lancar dan kita terhindar dari hal-hal negatif juga, begitu ya. Jika kalian penasaran dengan penampilan barbarnya Sableng TV ini, kalian bisa subscribe juga untuk channel Misteri Sableng TV ini, karena gue yakin dan bahkan gue sendiri tiap malam ini selalu menyaksikan aksi-aksi heroik yang mereka lakukan, begitu ya. Oke, sekian video dari saya. Insya Allah kedepannya saya akan menguak lagi dan mereview lagi kejadian-kejadian mistis yang terjadi di channel-channel misteri lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sejahtera untuk semua. Amin. Jangan lupa subscribe ya.